Selamat malam buat teman-teman. Banyak yang bertanya pengalaman-pengalamannya selama berada di rumah sakit 14 hari karena dinyatakan COVID. Awalnya sih saya keluhannya batuk flu biasa, kurang lebih hampir 3 minggu. Lalu di hari hampir ke-20 saya merasa kepala saya pusing banget. Lalu saya tidur dari jam 7 malam, terbangunnya tuh sampai jam 7 pagi. Nah, keesokan harinya saya seperti biasa masih melakukan pekerjaan saya. Lalu saya masih mengurus suami saya yang juga dirawat COVID. Hari ke-7 suami saya dirawat, saya baru merasakan sakit kepala yang sangat. Lalu saya turun dari lantai 5 ke IGD. Nah, singkat cerita, saya jelaskan kalau suami saya sudah positif COVID. Tolong kalian rawat saya atau saya ke Wisma Atlet. Lalu dari situ suster dan dokter minta saya booking kamar buat diri saya sendiri. Saya coba, karena saya tidak diantar keluarga siapapun juga, saya turun lagi, saya coba ke administrasi urus kamar. Jadi teman-teman, penyakit COVID itu sebenarnya asalkan kita nggak terlambat, kita masih bisa mengatasi. Kebetulan saya penderita diabetes dan autoimun jenis psoriasis. Nah, yang saya takutin itu penyakit bawaan ini. Waktu itu napas saya sudah mulai sesak, terus batuknya agak nggak berhenti-berhenti. Hari pertama belum terlalu parah, tapi hari kedua sampai hari ke-5 kurang lebih itu saya sampai hopeless lah, karena mulut tidak terasa makanan rasanya seperti apa, penciuman hampir nggak ada sama sekali. Lalu teman-teman saya banyak yang share tentang obat, bahkan membelikan obat-obatannya. Mungkin teman-teman bisa lihat namanya Lungyen ya. Ini teman-teman bungkusnya kayak gini. Kalau mau beli cari di toko obat Cina yang pasti original ya. Ini minumnya 4 kapsul kali 3 satu hari, pagi, siang, malam. Lalu saya coba berkumur dengan betadin biru, obat kumur betadin ya. Nanti teman-teman search aja obat kumur betadin. Di kumurnya itu yang hampir mau ketelen itu, yang kayak gitu ya. Ya kadang-kadang ketelen dikit nggak apa-apa ya, langsung kita buang. Itu saya lakukan kurang lebih setiap 30 menit. Nah, nggak sampai di situ, saya siapin ini di deket saya. Jadi pada saat kita ngerasa mampet-mampet, kita masukin ke lubang hidung dan kita masukin juga ke lidah. Dan ini juga saya tetesin di air minum saya. Dan nomor 1, pasien COVID itu nggak boleh malas. Kita nggak boleh lemes, tiduran terus. Bangun, minum air panas setiap 10 menit. Air panas yang ditetesin ini, mungkin kalau keseringan perutnya enak ya, atau punya 2 gelas, 2 tumbler untuk air putih biasa dan air minyak kayu putih gitu. Nah, kalau makanan pun nggak enak, coba request ke saudara-saudara, ke temen, atau GoFood, makanan apa sih yang kamu suka? Ya walaupun di lidah kamu gak ada rasa, makan aja sebanyak-banyaknya.
Nah, kebetulan rumah sakit yang saya tempati tidak menyediakan snack. Jadi saya di jam 10 dan jam 3 sore atau di saat saya kelaparan, buah jeruk Medan itu 3 biji sekali saya makan. Lalu belimbing, saya makan 1 yang besar. Saya udah gak mikirin penyakit diabetes saya. Yang penting saya makan obat diabetes dan saya pengen sembuh. Nah, dari pasien yang aktif itu, saya merasa lumayan lah cepat pulangnya. Karena teman-teman saya udah pulang 2 hari yang lalu. Teman-teman saya sampai sekarang masih menginap. Katanya paru-parunya masih ada sesuatu yang tidak lazim gitu. Jadi walaupun kita dinyatakan negatif 2 kali, lalu ronsen, dilihat juga hasil ronsen. Intinya kita yang mengatur imun kita. Jangan terlalu berharap banyak dari rumah sakit, karena perawat jarang datang. Dokter juga cuman say hello, halo, selamat pagi, apa kabar hari ini. Ya mungkin juga dokter takut ketularan, atau tidak perlu ada yang dibahas dengan penyakit ini. Jadi mungkin saya agak rewel ya pada saat masuk, karena saya berhadapan dengan maut. Mungkin ada juga teman-teman yang menganggap orang sakit kok cerewet ya, pengen makan ini, pengen makan itu. Sebenarnya saya tuh lidahnya lagi pahit, dan saya pikir kalau ada sambal enak. Saya beli sambal roa, saya beli sambal bawang. Teman saya kirimin saya ikan teri Medan. Semua makanan yang datang dari rumah sakit saya bumbuin, saya makan. Jadi saya juga konsumsi madu HDI dan propolis. Ya, sistem kita minum obat Cina ini adalah 2 jam sebelum obat dokter, atau dibalik, obat dokter dulu baru obat herbal. Nah, madu itu saya tidak tahu mana yang bekerja ya. Yang bekerja lebih efektif itu betadin birunya, atau ini, atau si madu. Tapi badan saya energik, saya nggak lemes gitu. Oh ya, hati-hati juga teman-teman. Di saat dinyatakan negatif, besoknya bisa dinyatakan positif lagi. Jadi tadinya hidungnya udah nggak mampet, besoknya tiba-tiba ada batuk pilek lagi, dan ternyata kita positif lagi. Buat penderita atau korban COVID, tetap semangat. Yang nomor 1, lawan virus COVID dengan imun yang kuat. Nah, doa yang paling banyak, karena ketika kita sedih atau kita putus asa, imunnya langsung turun. Di situ COVID-nya bekerja lagi dan jadi positif lagi. Tetap jaga jarak, nggak usah ngumpul-ngumpul dulu sama teman-teman. Nggak ada yang bisa dipercaya, karena dia teman kamu, dia orang sehat, atau dia sepupu kamu, dia orang sehat. Bahkan itu orang tuamu. Berusaha jaga jarak, makan yang sehat, minum rebusan air jahe serai. Itu aja dari aku. Pasien 14 hari dirawat di rumah sakit Hermina Kemayoran. Salam sehat. Thanks God. Thanks teman.